Kita mulai dari nomor pertama, contoh pengaruh antara lingkungan tempat tinggal terhadap kehidupan sosial ekonomi adalah titik-titik. Jadi ada hubungannya lingkungan dengan kehidupan sosial ekonomi. Berarti ada hubungannya antara lingkungan pekerjaan, lingkungan dengan status pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Kita lihat ya opsi pilihan gandanya. Petani garam di sekitar pantai. Oke, pantai menyajikan air laut sehingga dapat diolah menjadi pekerjaan sebagai petani garam. Oke, itu masuk akal. Profesi perawat di rumah sakit ini tidak bisa ya teman-teman ya. Tidak semua orang berprofesi perawat itu di rumah sakit. Oke, guru di daerah pedalaman juga tidak ada hubungannya gitu ya. Tentara di perbatasan wilayah juga tidak ada hubungannya. Pedagang di pasar tradisional juga tidak ada hubungannya. Dan jawabannya yang paling benar adalah yang opsi A. Petani garam di sekitar pantai. Jadi memang pantai itu bisa digunakan untuk pertanian garam gitu ya. Jadi di situ muncullah suatu profesi yaitu sebagai petani garam. Perhatikan tahapan yang dilakukan oleh pemilih pada saat pemilu atau pilkada berikut ini. Satu, itu menerima surat dari panitia, mendapatkan tanda berupa tinta di jari pemilih, mencoblos surat suara di bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara. Tahapan pelaksanaan yang tepat dilakukan oleh pemilih setelah pemilih mengisi daftar hadir adalah titik-titik. Oke, kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 4 itu memasukkan surat suara ke kotak suara ini mungkin saja menjadi pilihan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama kita pasti dapat menerima surat suara dulu, ya jelas ya. Yang kedua mencoblos gitu ya, mencoblos. Kemudian yang ketiga memasukkan surat suara dulu. Ya. Kemudian baru yang terakhir itu diberi tanda tinta gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari 1 sampai 4 itu begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2 yang C ya. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, jika pada operasi campuran terdapat operasi hitung dalam kurung, maka yang di dalam kurung terlebih dahulu diselesaikan. Yang kedua, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan atau pengurangan, selesaikan dulu operasi perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan, selesaikan dulu pengurangan atau penjumlahan. Yang lima, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan atau pengurangan, selesaikan dulu berurut dari yang paling depan paling kiri. Oke, pernyataan yang benar dalam penyelesaian operasi hitung bilangan adalah yang mana? Ini yang paling benar ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Dari nomor 1, jika pada operasi campuran terhadap operasi hitung dalam kurung, maka yang dikerjakan dalam kurung dulu. Yes, ini benar. Jika terdapat operasi perkalian pembagian serta penjumlahan atau pengurangan, selesaikan dulu perkalian pembagiannya baru. Oke, ini juga benar nomor 2. Nomor 3, jika terdapat operasi perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan, selesaikan dulu pengurangan. Tidak mungkin ya, salah dia. Tidak boleh. Yang keempat, jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dulu operasi yang paling kiri. Ini benar juga. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dari yang paling kiri dulu. Gitu ya teman-teman. Yang lima, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan pengurangan, selesaikan dulu berurut dari paling kiri. Ini salah ya. Salah. Jadi yang paling benar adalah 1, 2, 4. Perhatikan teks berikut. Pak Amir adalah guru kelas 1 sekolah dasar. Ia akan mengajarkan membaca kepada muridnya. Ia belum mengenal potensi muridnya satu per satu. Pak Amir akan melakukan beberapa tahapan agar murid bisa membaca. Susunan tahapan yang dilakukan oleh Pak Amir adalah sebagai berikut. Di situ disediakan 5 teman-teman ya. Susunan tahapannya yang pertama mengajarkan huruf mati, melatih anak melafalkan suku kata, memperkenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan, mengajak anak membaca suku kata secara bervariasi, melatih anak untuk membaca kata secara utuh. Berdasarkan informasi pada teks tersebut yang dilakukan oleh Pak Amir adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran membaca. Benar nggak itu?
Di situ bukan perencanaan ya teman-teman, di situ adalah langkah, step ya. Yang B mengevaluasi membaca menulis ini juga tidak. Yang C mengumpulkan bahan pembelajaran membaca ini juga bukan. Yang D menilai urutan tahapan pembelajaran membaca. Ya oke, benar nih ya. Yang D ini urutan tahapan pembelajaran membaca. Yang E menilai kemampuan membaca peserta didik. Oke, ya jawaban yang paling tepat yang E ini. Jadi dari 1 sampai 5 itu kan sebenarnya adalah urutan tahapan dalam kegiatan apa namanya pembelajaran membaca gitu. Oke, soal berikutnya teman-teman akan disajikan teks di sini tentang virus corona ya. Nanti kita baca tapi kita alangkah baiknya kita lihat dulu untuk pertanyaannya. Bila penulis bertujuan mengajak peserta, penulis mengajak masyarakat agar lebih peduli kesehatan, maka paragraf yang tepat adalah ini teman-teman, lihat ini teman-teman. Bila penulis bertujuan mengajak masyarakat agar lebih peduli, mengajak itu berarti masuknya di paragraf persuasif kah? Kita lihat ya. Nah, secara penuh dulu kita bacakan aja. Virus corona telah menyebar ke berbagai belahan dunia sehingga menelan berjuta jiwa. Penyebab dari wabah ini adalah virus corona jenis baru yang disebut novel coronavirus. Nah, kalau modelnya seperti berita seperti ini namanya teks informatif. Teks informatif itu masuknya di teks eksposisi. Gitu ya. Kalau paragraf narasi itu ada jelas urutan waktu, urutan peristiwanya, urutan kejadiannya. Kemudian kalau eksposisi tadi adalah teks informasi, teman-teman. Isinya fakta ya, biasanya. Kemudian bahasa yang digunakan juga formal atau baku. Menerangkan suatu topik kepada orang lain gitu ya. Kemudian argumentasi itu pendapat. Pendapatnya disertai dengan fakta-fakta pendukung, itu namanya argumen. Ada pendapat kemudian dikuatkan dengan fakta pendukung. Kalau persuasi itu ajakan ya. Ajakan untuk melakukan sesuatu dia. Kalau deskripsi itu nanti masuknya di penggambaran objek berdasarkan pengamatan. Indra itu tentunya ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari yang pertama tadi, sudah kita baca virus corona telah menyebar itu masuknya di teks berita atau teks eksposisi. Kemudian virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, penularannya begitu cepat, hanya beberapa saat saja sudah seperti kota mati, jalan-jalan sepi dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa masuk di deskripsi, bisa masuk di narasi juga. Karena narasi kenapa? Di situ awalnya di Wuhan, kemudian menyebar ke kota-kota sebelahnya gitu ya. Bisa narasi, juga bisa deskripsi karena di situ menggambarkan ada jalan-jalan sepi, titik pertokoan dan pusat perbelanjaan tutup dan lain-lain, itu seolah-olah kita dibawa untuk masuk ke situasi itu. Jadi itu bukan teks narasi ya. Ini karena ini alur waktunya hanya satu, maka bukan teks narasi. Ini kita masukkan di teks deskripsi. Yang terakhir, paragraf terakhir, virus ini menular melalui percikan ludah penderita. Untuk itu agar tidak tertular virus ini, maka kita harus membiasakan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker agar terhindar dari percikan ludah penderita, menjaga jarak dengan orang lain agar terhindar dari kemungkinan terkena percikan ludah penderita, mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir ya. Oke, di situ ada kata-kata ini teman-teman ya. Teman-teman ada kata-kata agar tidak tertular virus ini, maka kita harus membiasakan. Jadi ini kita diajak untuk melakukan kegiatan 3M ya teman-teman. Nah ini masuknya di persuasi. Cocok dengan soalnya tadi. Ada tujuan mengajak masyarakat agar lebih peduli kesehatan. Jadi ini masuknya di persuasi juga. Yang sesuai di paragraf mana? Ya paragraf 3 teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Paragraf 3 adalah paragraf persuasif. Bencana tsunami pernah terjadi di Aceh. Peristiwa ini membuat masyarakat di sekitar pantai waspada terhadap bencana alam ini. Salah satu upaya tanggap bencana tsunami adalah titik-titik. Oke, kita langsung analisa saja dari A sampai E. Yang pertama, berlari dan naik pohon kelapa yang tinggi. Nah, setingginya pohon kelapa itu biasanya tetap tersapu oleh tsunami gitu ya. Berlari kemana ini? Lari kemana kan tidak jelas ini ya teman-teman.
Yang B naik perahu, padahal tsunami itu ada di laut ya. Tsunami itu ada di laut meluap ke darat. Kok naik perahu itu gimana ini ya? Mengungsi ke pulau lain ya. Oke ya, keburu kesapu gelombang gitu ya teman-teman. Yang C, keluar rumah dan mencari bangunan tinggi. Oke. Keluar rumah dan mencari bangunan tinggi. Keluar rumah itu ciri khas dari gempa, teman-teman, bukan tsunami ya. Mencari bangunan tinggi. Bangunan setinggi apa sih di pantai gitu ya. Ya sebenarnya juga bagus juga, tapi kuat enggak itu menahan gempuran ombak gitu ya. Yang D, berlari mencari tempat yang lebih lapang. Ini biasanya kalau berlari mencari tempat yang lebih lapang ini masuknya di gempa ya, bukan tsunami ya teman-teman ya. Menjauh dari pantai. Ini tsunami ini karena pantai itu biasanya pertama yang diterjang tsunami adalah pantai gitu ya. Mencari tempat yang lebih tinggi ini ya, juga bagus ini. Jadi E ini paling dua-duanya cocok gitu ya. Kan itu semuanya diberikan dua langkah ya. Yang memang paling cocok untuk dua-duanya untuk bencana tsunami ya yaitu menjauh dari pantai, kemudian mencari tempat yang lebih tinggi. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Seorang guru memberikan soal kepada peserta didik. Dalam gudang terdapat 525 kodi selimut. Selimut tersebut akan disalurkan ke 25 daerah terdampak gempa. Berapakah jumlah warga yang mendapatkan selimut di setiap daerah? Model operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut adalah, oke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu menjawab di opsi pilihan gandanya, teman-teman harus tahu dulu satu kodi itu berapa. Satu kodi itu 20. Jadi kalau ada 520 kodi, itu berarti total selimutnya ada 525 dikalikan 20 ya. Itu kan berarti jumlah selimutnya ada sekian ya. Kemudian dibagi ke 25 daerah ya tinggal dibagi aja. Dikalikan dulu baru dibagi kan ya. Dikalikan itu tujuannya untuk menghitung total selimut, kemudian dibagi ya dibagikan ke 25 daerah. Jadi jawabannya yang 525 kali 20 dulu dibagi 25. Ini ketemunya yang C berarti ya. Nah mudah sebenarnya teman-teman kalau teman-teman memahami aturan dari operasi bilangan ya. Next berikutnya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kita lihat opsi pilihan gandanya dulu sebelum kita jawab. Proklamasi adalah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang kaya budaya. Proklamasi adalah perjuangan titik darah penghabisan terakhir bagi para pahlawan Indonesia. Proklamasi pada dasarnya adalah babak baru perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Yang D, bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang E, proklamasi merupakan kesempatan untuk keluar dari cengkeraman Belanda. Oke teman-teman, makna proklamasi 17 Agustus 1945 itu teman-teman sebenarnya bisa lihat di pembukaan UUD 45. Pembukaan UUD 45 alinea 2 itu tegas tentang makna dari proklamasi kita gitu ya. Ini bunyinya gini teman-teman. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah dari situ teman-teman tahu bahwa sebenarnya esensi dari proklamasi 17 Agustus itu mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ini tujuannya. Esensi dari makna proklamasi itu ya mengantar masyarakat Indonesia menuju yang merdeka, bersatu, berdaulat ya, bebas untuk menentukan nasib sendiri, adil dan untuk memakmurkan rakyat, terbebasnya dari penindasan gitu ya teman-teman ya. Itu makna dari proklamasi 17 Agustus yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Kita cari dulu ya. Nah, ini yang cocok yang mana ini? Yang D ini teman-teman. Jadi bangsa Indonesia itu mendapat kebebasan menentukan nasib sendiri. Gitu ya, teman-teman. Itu namanya merdeka. Bangsa berdaulat. Nah, ini ya, esensinya itu. Dan tujuannya apa? Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur gitu tadi, terusannya. Pada saat
terjadi petir, bunyi petir akan terdengar setelah cahaya petir terlihat. Jadi bunyi petirnya ke belakangan, cahaya dulu yang kelihatan oleh mata gitu ya. Nah, itu karena apa kira-kira? Yang A, bunyi petir merambat lebih lambat daripada cahaya petir. Nah, daya tangkap mata lebih cepat daripada telinga. Nah, semakin tinggi suhu udara, kecepatan bunyi semakin cepat. Hembusan angin menghambat kecepatan suara atau bunyi merambat dalam bentuk transversal. Jadi di sini itu sebenarnya teman-teman diuji untuk pemahamannya tentang perbedaan antara gelombang bunyi dengan gelombang cahaya, teman-teman. Nanti teman-teman akan bisa jawab sendiri kalau paham tentang perbedaan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, ini perbedaan yang pertama kita lihat di gelombang bunyi atau gelombang suara. Gelombang suara itu jenisnya adalah energi mekanik, teman-teman. Gelombang longitudinal, ya, gelombang longitudinal ya, bukan gelombang transversal. Kemudian merambat hanya jika ada media. Bisa merambatnya karena ada media, bisa gas, padat, cair gitu ya, teman-teman. Tidak bisa merambat di ruang hampa. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Ya, semuanya butuh media kalau bunyi. Cepat rambatnya sesuai dengan jenis medianya, ya, padat, baru cair, baru gas. Semakin menggunakan media padat semakin cepat. Kemudian cair di bawahnya, kemudian gas itu yang paling lambat sebenarnya, teman-teman. Kecepatan di udara, ya, kecepatan bunyi di udara ini kita tulis ini di udara ya, teman-teman. Bukan di benda padat ya, di udara. Kecepatannya adalah 343 meter per second. Ya, sebenarnya unda-undi atau hampir sama dengan kecepatan Valentino Rossi ketika di lintasan balap gitu ya. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau cahaya, teman-teman, itu masuknya di bentuk gelombangnya adalah gelombang elektromagnet. Jenis gelombangnya adalah gelombang transversal. Kemudian merambatnya bisa di ruang hampa, bisa tanpa medium apapun bisa merambat. Contoh matahari itu sampai ke bumi kan melewati ruang-ruang hampa banyak sekali ya. Ya. Tanpa media bisa merambat. Kemudian cepat rambatnya kecepatan rambatnya 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta meter per second. Itu cepat sekali, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa paham ya. Jadi kecepatan bunyi itu 340-an, nah 340 meter per second. Kecepatan cahaya itu 300 juta atau 3 kali 10 pangkat 8. Cepat banget cahaya. Bunyi pelan-pelan ya. Jadi kecepatan rambat dari bunyi itu lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Oke ya, jadi jawaban yang paling tepat dari A sampai E ini jelas yang A. Nah, oke, soal berikutnya nanti teman-teman disajikan teks, kemudian di situ kita baca bagian akhir aja soalnya. Kegiatan yang paling tepat dilakukan oleh bagi guru di masa pandemi COVID-19. Ya, sesuai ilustrasi tentunya. Oke, kita lihat ya. Pengangguran merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara. Seorang dikatakan sebagai pengangguran apabila ia potensial bekerja namun tak bekerja. Dampak pengangguran salah satunya adalah kriminalitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini tergantung pada permasalahannya. Beberapa solusi tersebut diantaranya menyediakan bursa tenaga kerja, pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jiwa kewirausahaan, atau bahkan transmigrasi gitu ya. Jadi kita lihat ya, jadi kegiatan yang paling tepat dilakukan oleh guru pada masa pandemi gitu ya. Tentunya yang produktif juga gitu ya. Yang menawarkan jasa les privat secara daring, oke, boleh. Mencari informasi lowongan untuk kerja sambilan juga boleh. Beralih profesi, ini yang tidak masuk akal gitu ya. Membuat konten pembelajaran di media sosial, ini yang lebih bagus ini ya. Melayani les pribadi melalui kunjungan rumah. Kalau kunjungan rumah ini ikut menyebar ya, ikut menyebarkan COVID tentunya. Nah, jadi kalau tidak yang A, ya yang D gitu ya, teman-teman. Kalau tidak A, D. Menawarkan jasa les privat secara daring atau membuat konten pembelajaran di media sosial. Ini yang kira-kira lebih lebih mengcover pekerjaan sebagai guru yang mana gitu ya. Kalau kita menawarkan jasa les privat, dia hanya mengajar di satu anak saja gitu ya. Kalau membuat konten pembelajaran di media sosial, tentu saja yang nonton adalah anak di Indonesia banyak sekali gitu ya. Bisa muridnya sendiri bisa juga belajar di situ.
Kemudian orang lain juga bisa belajar di situ dan sesuai dengan profesi sebagai guru, gitu ya teman-teman. Jadi yang D ini yang paling bagus. Dan juga teman-teman yang perlu tahu bahwa konten pembelajaran di media sosial dengan subscriber tertentu, ya itu ada value-nya, gitu ya, ada value-nya, ada uangnya, gitu ya, dibayar sebagai apa namanya itu partner iklan, gitu ya teman-teman ya. Berikutnya lalat memiliki siklus hidup yang terdiri atas 4 tahapan secara acak. Tahapannya telur, lalat dewasa, pupa, larva. Telur, lalat dewasa, pupa, larva. Urutan siklus hidup lalat yang paling tepat ini teman-teman bisa carikan ini ya. Siklus lalat. Nah, karena namanya siklus itu bisa dimulai dari kapan saja. Bisa mulai dari telur, bisa mulai juga dari lalat dewasa. Seperti halnya ayam teman-teman. Duluan mana ayam dengan telurnya? Ya kan bisa jawab telur dulu boleh, ayam dulu juga boleh gitu ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Kalau kita mulai dari telur maka berubah menjadi larva. Larva itu ulatnya, ulat. Ya, ular, ya ulat. Kemudian menjadi pupa atau kepompong. Kemudian baru bermetamorfosis menjadi lalat dewasa gitu ya. Jadi perputarannya begitu. Telur menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Pupa itu pompong teman-teman. Kemudian baru menjadi lalat dewasa. Nah kalau kita lihat yang A, satu itu telur, 2 lalat dewasa. Masa telur langsung jadi lalat dewasa? Tidak mungkin ya, ini salah. Yang 2, 1 ke 3, telur menjadi pupa. Harusnya telur ke larva dulu, yang kedua juga salah. Yang C, 2, 1, 2 itu lalat dewasa, kemudian bertelur oke, kemudian menjadi 3 pupa, kemudian menjadi larva. Pupa dan larva itu duluan larva, jadi tidak mungkin. Yang 4 itu 2 lalat dewasa, kemudian telur, kemudian keempat di larva, kemudian pupanya. Ini yang D ini benar. Urutannya dimulai dari lalat dewasa, kemudian bertelur, kemudian menjadi larva, baru terakhir pupa. Ya. Kembali lagi ke lalat dewasa lagi. Itu ya teman-teman ya. Bacalah teks berikut. Jadi nomor berapakah yang termasuk tugas guru sebagai pendidik? Nah, teks berikut ya. Tugas profesi guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih guru. Jadi ada 3 profesi dari guru adalah mendidik, kemudian mengajar, melatih. Yang berkualitas dan kredibel, yang melakukan semua tugas sendiri sesuai dengan profesi yang baik. Berikut ini rincian dari tugas profesi guru sekolah dasar sebagai berikut gitu ya. Ini yang profesi sebagai pendidik kita lihat dari nomor 1 sampai 6, kita langsung aja dianalisa. Menjadi panutan bagi semua orang. Oke, yes, gitu ya. Itu pendidik. Merencanakan melaksanakan pembelajaran itu mengajar. Ya. Mengenal dan mengembangkan nilai-nilai itu mendidik. Mengenal kepribadian siswa itu pendidik. Memilih menggunakan alat peraga itu pengajar. Mempraktikkan konsep pembelajaran itu melatih, mengajar dan melatih. Ya teman-teman ya, jadi bedakan antara status guru sebagai pendidik, status guru sebagai pengajar. Kadang juga status guru sebagai pelatih, contohnya untuk olahraga ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4 gitu ya. Hama tikus merupakan masalah yang menyebabkan petani gagal panen. Petani mengatasi hama tikus dengan menggunakan pestisida kimia, namun penggunaan pestisida kimia dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Alternatif strategi mengatasi hama tikus yang sudah dilakukan bernilai ekonomis dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Di situ ingin mengatasi tikus tapi dengan metode lain gitu ya, selain dari pestisida, tentunya yang lebih ekonomis, kemudian tetap menjaga kelestarian lingkungan gitu ya. Memasang banyak orang-orangan sawah, ini untuk burung biasanya, bukan untuk tikus itu ya. Menerapkan sistem pertanian mina padi, bukan juga itu ya. Menerapkan pengasapan dengan belerang, pengasapan belerang nanti juga tercemar dan juga tidak efektif, mahal juga ya. Menabur kapur barus di seluruh area sawah, ini butuh berapa kapur barus ya. Bisa juga untuk mengusir tikus, tapi butuh berapa kapur barus dan tidak bisa tahan lama, kena hujan selesai habis gitu ya.
Memanfaatkan burung hantu sebagai predator tikus. Nah, ini yang paling bagus ya. Memang di rumah burung hantu. Jadi melihara atau memanfaatkan burung hantu. Burung hantu itu kalau dibuatkan rumah di sawah nanti ditinggali dia. Ya, di situ dia makan tikus ya. Setiap hari bisa 3 tikus. Jadi lumayan kan efektif dan lumayan lebih ekonomis tanpa kita bayar ya. Tidak membutuhkan bayaran dari kita. Ya. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh, termasuk gaya yang sentuh yang mana? Oke, gaya sentuh, gaya tak sentuh. Kita analisa langsung aja di A sampai E. Magnet, magnet itu adalah gaya tak sentuh. Sisir digosokkan rambut untuk menarik magnet, ya. Untuk menarik kertas. Sisir digosok. Ini juga apa namanya, ini gaya tak sentuh. Pakai elektrostatis ya. Ini yang fokusnya adalah menarik kertasnya loh teman. Bukan pas digosok itu gaya sentuh. Tapi untuk menarik kertas ini nanti di elektrostatis. Jadi termasuk gaya tak sentuh. Bunga yang berguguran ini biasanya faktornya adalah gravitasi. Ini juga gaya tak sentuh. Siswa mendorong meja ini jelas gaya sentuh, ya, gaya dorong. Buah kelapa jatuh ini juga dipengaruhi oleh gravitasi, maka ini adalah gaya tak sentuh. Setiap 1 bulan sekali warga RT di tempat Pak Budi ada jadwal siskambling. Pak Budi bekerja pada malam hari. Jadwal kerja Pak Budi bersama dengan kegiatan siskambling. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh Pak Budi. Oke, kita lihat yang A, meminta orang lain menggantikannya. Mengabaikan saja tugasnya, mengubah jadwal tugasnya, mengatur jadwal kegiatan, membagi waktu kerja. Ini yang paling cocok adalah membagi waktu kerja, teman-teman. Kalau meminta orang lain menggantikannya, oke, secara tenaga bisa diatasi ya. Tapi secara kekeluargaan, kumpul bersama warga, gitu ya, solidaritas dengan warganya tidak dapat. Kalau mengabaikan jelas nanti jadi diasingkan oleh warga yang lain, gitu ya, tetangga yang lain. Mengubah jadwal tugas tidak mungkin, gitu ya, teman-teman ya. Mengatur jadwal kegiatan juga bisa saja, tapi yang memang yang paling bagus adalah pembagian waktu kerja. Teks berikut untuk menjawab pertanyaan 29-30, nanti teman-teman diberikan teks, kemudian soalnya adalah berdasarkan informasi tersebut, solusi paling tepat untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi. Ya. Teksnya panjang nih, pengangguran merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara. Seorang dikatakan sebagai pengangguran apabila ia potensial bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Dampak pengangguran salah satunya adalah kriminalitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini tergantung pada permasalahan. Beberapa solusi tersebut diantaranya menyediakan bursa tenaga kerja, pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jiwa kewirausahaan, atau bahkan transmigrasi. Menurut Anda solusi yang paling tepat, efektif, tepat gitu ya. Kita lihat yang A, itu menyediakan bursa tenaga kerja. Untuk apa kalau memang tidak ada yang mau menerima, kenapa kita harus menyediakan bursa tenaga kerja? Tidak mungkin gitu teman-teman. Sementara banyak perusahaan yang tutup. Menyediakan bursa kerja untuk apa? Pelatihan kerja untuk apa juga gitu ya. Wong tempat kerjanya aja ditutup itu ya teman-teman ya. Peningkatan kualitas pendidikan juga untuk apa? Gitu ya. Dampaknya terhadap ekonomi apa? Kita itu butuhnya adalah kerja ada yang bayar itu teman-teman ya. Pengembangan jiwa kewirausahaan ini yang paling logis ya. Transmigrasi tidak logis ya. Pengembangan jiwa kewirausahaan artinya teman-teman yang biasanya bekerja di perusahaan, di pabrik, di apa itu bisa berwirausaha sendiri gitu ya, punya kreativitas wirausaha. Jadi itu lebih bisa untuk mendongkrak ekonominya sendiri ya daripada menggantungkan terhadap ekonomi dari perusahaan atau yang lain gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang D ini. Perhatikan data berikut, judul bukunya adalah Metode Penelitian Bisnis, penulisnya Lukman Hakim, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian kota terbitnya adalah Surakarta, tahun terbitnya 2004. Cara penulisan daftar pustaka, oke teman-teman. Begini cara menulis daftar pustaka sebelum kita analisa A sampai E ya teman-teman ya.
Pertama yang ditulis adalah nama. Nama harus dibalik ya. Nama belakang atau nama keluarga ditulis dahulu, kemudian baru nama depan. Ditandai dengan tanda koma. Jadi dipisah dengan tanda koma, kemudian setelah itu dikasih titik. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahun terbitnya. Tahun terbitnya. Setelah nama dibalik, kasih koma, kasih titik, kemudian tahun terbit, titik, baru judul bukunya. Biasanya judul bukunya ditulis dengan format miring atau italic ya. Tulis miring, bukan teman-teman, bukan tegak ya, bukan bold ya. Kemudian kota terbit, nama penerbit. Kota terbitnya dulu baru nama penerbit gitu ya. Kota terbitnya dulu baru nama penerbit itu ya. Biasanya kota terbit dan nama penerbit itu ditandai dipisah dengan tanda titik 2. Kota dulu baru nama penerbit ya. Oke, teman-teman nanti kalau disajikan soal ini pasti pusing karena soalnya hampir mirip-mirip. Bedanya di sebelah mana teman-teman harus paham ya. Dari A sampai E untuk Hakim Lukman semuanya benar. Oke, tahun 2004 semuanya benar. Untuk nama bukunya, metodologi. Nah, ini yang D dan E ini semuanya tidak miring ya, bukan tidak ditulis miring, maka yang D dan E salah gitu ya. Tidak usah diperhatikan. Jadi tinggal A, B, C. Oke ya, kita lihat berikutnya adalah harusnya adalah kota terbitnya dulu. Yang A jelas salah. Yang A fakultasnya dulu berarti yang penerbitnya kan. Oke, jadi tinggal B dan C. Bedanya apa sekarang B dan C? Surakarta titik 2. Oke, semuanya benar. Nah, ini yang B ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Padahal nama penerbitnya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini penerbitnya ya jadi satu ini teman-teman, harus lengkap. Meskipun di situ tempatnya sudah Surakarta gitu ya. Tempat kota terbitnya sudah Surakarta, namun tetap kita tulis nama penerbitnya ya lengkap. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena itu nama universitas. Nama universitasnya bukan Universitas Muhammadiyah ya, tapi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, FEUMS gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi C. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini, dan teman-teman bagi yang belum memiliki e-book ya, e-book untuk soal-soal yang asli, FR asli yang telah dilaksanakan di tanggal 22, 23, 24, silahkan teman-teman order ke 085712166998 atau teman-teman bisa lihat di cek deskripsinya, itu ada nomor teleponnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.